Salam, salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bertemu kembali dalam renungan kita. Tetap semangat ya. Mari, sebelum mendengarkan renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 18 dengan perikop kemenangan Daud. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin, dan ia memukul kalah orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan, dan 1 kali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, itu kota-kotanya Hadadezer, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou, dan Yoram membawa barang-barang perak, emas dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba. Demikianlah Daud mendapat nama
Dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Seraya menjadi panitera negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Peleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan berperang bagi umatnya. Saudara yang terkasih sidang jemaat Tuhan, Tuhan adalah Dia yang maha besar dan maha kuasa. Sebutan Dia adalah El Shaddai, berarti Allah yang maha kuat dan perkasa, yang lengannya kuat luar biasa. Kemahakuasaannya itu ditunjukkan tatkala Tuhan menyertai hambanya yang setia, Raja Daud, dalam pemerintahannya sebagai Raja Israel. Dalam pemerintahannya, Raja Daud harus melakukan peperangan dengan bangsa di sekelilingnya, seperti bangsa Zoba, bangsa Arab, bangsa Amalek, bangsa Amon, bangsa Moab, dan bangsa Edom, dan terutama bangsa Filistin. Saudara yang terkasih, dalam perang itu Raja Daud selalu menang. Hal ini semata-mata bukan karena kehebatan Daud atau keperkasaan tentaranya, melainkan karena Tuhanlah yang berperang melawan musuh-musuh Israel itu. Hal ini dilakukan Tuhan karena Ia hendak menunjukkan bahwa dirinya melindungi umatnya dan melindungi kita. Semua itu bisa terjadi sidang jemaat Tuhan apabila umat Israel taat di bawah kepemimpinan Daud. Apabila umat Tuhan seperti kita, apabila sidang jemaat Tuhan taat, ya, sidang jemaat Tuhan taat di bawah kepemimpinan Allah yang sudah dipilih Allah, ya kita, dan kepadanya Allah berkenan dengan mengakui dan mengikuti kepemimpinan yang telah ditetapkan Allah, maka Allah akan memperlihatkan kemuliaan dan kekuasaannya atas bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa lain harus tahu adanya umat pilihan Allah dan orang-orang pilihan Allah yang setia kepadanya. Bangsa lain akan menyadari bahwa mereka seperti berhadapan dengan diri Allah Israel sendiri. Sidang jemaat Tuhan, demikian pula kita yang telah menjadi umat pilihannya. Kehadiran kita di tengah-tengah bangsa, kehadiran kita di tengah keluarga, tengah-tengah pekerjaan, lingkungan adalah menjadi utusan pembawa tanda kuasanya di dunia. Kita juga dipanggil untuk menjadi umat pembawa damai sejahtera Allah yang harus disebar kepada bangsa-bangsa di dunia. Melalui Tuhan Yesus Kristus, kita beritakan dan kita diminta untuk tidak takut, sebab Ia telah mengalahkan dunia ini, itu kematiannya, dan bangkit dari antara orang mati. Rasul Paulus juga telah menyatakan kita sebagai umat pemenang, yang lebih dari orang yang menang oleh Yesus yang mengasihi kita. Dalam seluruh permasalahan hidup kita, Tuhan yang akan berperang bagi kita semuanya, asal kita mau datang kepada Dia, berserah kepada Dia, dan mengandalkan Dia. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kita kuat, jangan merasa diri kita mampu, tetapi biarlah Tuhan yang berperang untuk kita. Kita berdoa, apapun permasalahan hidup kita, biarlah Tuhan yang selalu menolong kita. Segala masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi, biarlah Tuhan yang bertindak. Asal kita mau datang kepada Tuhan, mengimaninya bahwa Tuhan turut bekerja, turut berperang dalam kehidupan kita. Amin. Sedang jemaat Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajari kami, agar kami mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami mau menjadi panglima perang untuk kami, yang selalu menolong kami, memberkati kami. Asal kami mau datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, sidang jemaat Tuhan POSPI GKRI Agape Marina, untuk selalu berlutut kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kau